Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Oke, hari ini kita mau membahas mengenai patofisiologi dari COPD. Apa yang sudah kalian baca tentang COPD? Siapa yang bisa memberikan satu kesimpulan mengenai apa itu COPD? Ya, Robi, silahkan Robi. Dari COPD, dari definisinya dok, COPD itu merupakan penyakit yang bisa dicegah dan dapat diobati akibat adanya pajanan atau dari gas atau dari debu polutan yang menyebabkan kerusakan pada paru dan sifatnya irreversibel. Oke, jadi kata kuncinya yang pertama bisa dicegah karena dia disebabkan oleh pajanan noxious gas ya, noxious gas atau gas-gas yang berbahaya. Kemudian kata kunci yang kedua dia irreversible. Hari ini kita ingin mempelajari kenapa sih kok bisa menjadi irreversible. Ini target yang ingin kita capai hari ini sesuai dengan rancangan pembelajaran kita. Diharapkan kalian pada akhirnya nanti mampu menjelaskan patofisiologi dari penyakit saluran pernapasan obstruktif. Yang hari ini akan kita bahas adalah PPOK. Nanti yang selanjutnya ada asma, ada bronkiektasis, tapi hari ini kita akan fokus pada patofisiologi PPOK. Nah, ini kira-kira bentuk daripada COPD atau PPOK ini. Hari ini saya menggunakan terminasi dalam bahasa Indonesia ya, PPOK ya. PPOK ini ada beberapa karakternya yang khas sekali. Ada dua bagian, ada dua form dari PPOK ini. Yang pertama adalah bronkitis kronik. Bronkitis kronik itu karakteristiknya dari klinisnya. Kalau bronkitis kronik, klinisnya dia kelihatan nih ada bentuk dalam jangka waktu tertentu, kemudian produksi dahak yang berlebihan seperti itu. Kemudian bentuk yang kedua adalah emfisema. Nah, emfisema ini berhubungan dengan ini kerusakan dari paru yang terjadi dari waktu ke waktu. Dan ternyata kebanyakan orang-orang yang terkena COPD ini tidak hanya kronik bronkitis saja yang terjadi, tetapi juga emfisema. Jadi mix di antara keduanya. Ini dari Gold. Yang pertama, kalau kita lihat dari etiologi, dari penyebabnya. Satu, ada faktor dari hostnya. Semua penyakit kan teorinya pasti ada faktor dari host, kemudian ada pengaruh dari lingkungan, kemudian dia berkembang menjadi disease seperti itu ya. Kemudian yang dari lingkungannya adalah kebiasaan merokok dan juga polutan. Nah, patobiologinya yang pertama adalah gangguan dari perkembangan daripada parunya. Bisa saja misalnya seorang anak kecil, kemudian sejak masa kecil dia sudah terkena polutan, atau bapaknya perokok yang sangat aktif di dalam rumah, kemudian anak ini mengalami gangguan dari pertumbuhan perkembangan dari parunya, anak ini gampang terkena batuk pilek, bolak-balik, setiap bulan dok, anak saya ini sakit batuk pilek. Ternyata di usia setelah dia dewasa yang berkembang adalah PPOK. Jadi bisa dimulai dari masa kecilnya. Kemudian di sini ada penurunan dari fungsi paru yang terjadi akselerasi. Ada satu teori itu Fletcher dan Peto itu menyampaikan bahwa fungsi paru manusia itu berkembang terus sampai di satu titik kira-kira di usia 21 tahun dia mulai decline, dia mulai turun. Turunnya itu gradiasi ya, tetapi penurunan ini akan semakin bertambah ketika dia terkena pajanan
noxious gas tadi, atau dia merokok. Kemudian yang ketiga, lung injury. Lung injury ini sebenarnya mekanismenya sama dengan pajanan noxious gas. Contoh, seorang pekerja, dia bekerja di suatu pabrik bahan kimia misalnya. Dari pajanan itu kan dia terkena dari bau gas kimianya, kemudian ada partikel dari gas kimia yang terhirup, ternyata itu menyebabkan kerusakan di parunya. Bisa terjadi seperti itu juga. Kemudian ada inflamasi yang sifatnya sistemik, yang kemudian berpengaruh ke paru, ini bisa juga terjadi seperti itu. Nah, kemudian ketiga, patologinya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Small airway ini punya peranan penting. Kemudian emfisema itu salah satu varian yang memiliki peranan penting juga. Hasil akhirnya adalah yang pertama, hambatan aliran udara. Nah, ini nanti kita lihat dari klinisnya juga kelihatan, atau kita lihat dari spirometrinya nanti. Kemudian manifestasi klinisnya ada gejala yang menetap. Dalam kondisi stabil pun dia bisa bergejala, apalagi ketika dia eksaserbasi. Nah, kemudian ada juga komorbid. Nah, keseluruhan proses yang berjalan dari etiologi, patologi ini kemudian menyebabkan respon tubuhnya itu terjadi terus-menerus berlebihan, sehingga di situ muncul hipersekresi dari dahaknya, kemudian kerusakan dari jaringannya yang kita sebut sebagai emfisem, kemudian disrupsi atau gangguan dari repair yang ada di saluran nafas dan di parenkim paru itu tadi. Jadi kalau secara normal ketika terjadi kerusakan di dalam organ kita, sekecil apapun itu, dari level sel pun, itu sebenarnya ada mekanisme repairnya. Tapi pada pasien PPOK ini terjadi disrupsi itu. Nah, ini dua hal ini, small airway disease dan destruksi dari parenkim, ini yang menyebabkan hambatan aliran dari udara pernafasan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang small airway disease, ini small airway disease, di situ ada peradangan di saluran pernafasannya, kemudian ada fibrosis di saluran pernafasannya, ada plak di dalam lumen saluran nafasnya karena hipersekresi tadi, kemudian meningkatnya airway resisten. Airway resisten yang meningkat itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian destruksi dari parenkim paru. Destruksi dari parenkim paru ini biasanya ditandai oleh hilangnya dari attachment di alveolinya. Kemudian berkurangnya elastic recoil yang hari ini nanti akan kita lihat dari balon-balon yang sudah kalian siapkan. Nanti kita lihat bagaimana terjadinya perubahan elastic recoil ketika parenkim paru dikembangkan dalam waktu yang lama, sama nanti dengan balon yang sudah dikembangkan. Berapa hari itu dikembangkannya berarti balonnya? 1 minggu ya, nanti kita lihat apa yang terjadi di situ. Oke, ada yang sudah pernah melihat patogenesis dari PPOK yang ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ini basicnya. Ini baru garis besarnya. Garis besarnya adalah ketika seseorang merokok, atau terhirup asap rokok, atau terhirup pajanan noxious gas yang lain, itu pasti terjadi peradangan di dalam saluran nafas sampai ke parenkim paru. Dan bukti-bukti yang ada justru menunjukkan peradangan ini juga sampai kepada pembuluh darahnya juga. Nanti akan kita lihat selanjutnya. Jadi dasar dari mekanisme yang terjadi tetap inflamasi
dari saluran nafas dan parunya. Nah, pada saat terjadi inflamasi, nanti ada banyak mediator inflamasi, kemudian oksidan, antioksidan, protease, antiprotease yang ada di situ. Nah, ternyata pada suatu titik, mekanisme yang ada di dalam tubuh tidak mampu lagi, tidak seimbang lagi antara oksidan dengan antioksidan, protease dengan antiprotease, ini tidak seimbang lagi, sehingga di situ muncul oksidatif stres yang banyak sekali. Nah, jadi mekanisme dasarnya tadi inflamasi kronik. Makanya kan kalau definisi PPOK umur berapa? Kalau kita lihat dari GOLD itu. Berapa? Di atas? Di atas 40? Di atas 45? Di atas berapa? Dilihat lagi nanti ya. Artinya tidak serta-merta ketika dia terkena hari ini, kemudian hari besok manifestasinya enggak. Itu butuh waktu yang lama sekali. Jadi ada peradangan kronik, kemudian ada ketidakseimbangan antara protease dan antiprotease, kemudian ada ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang saya sampaikan tadi, sehingga oksidatif stresnya tinggi. Ketika oksidatif stresnya tinggi, disitulah terjadi perubahan patologi dari saluran nafas, parenkim paru, bahkan sampai ke pembuluh darah. Nah, ini beberapa sel yang berperanan terhadap terjadinya mekanisme patogenesis dari PPOK. Jadi ini ketika seseorang merokok atau terhirup pajanan zat yang noxious tadi, yang pertama dari epitel selnya akan menghasilkan mediator-mediator yang banyak sekali. Ini salah satu mediatornya, kemudian juga ada TGF beta. TGF beta ini kemudian akan merangsang fibroblast. Fibroblast ini menjadi proliferasinya berlebihan. Ketika fibroblast proliferasinya berlebihan, disitulah terjadi fibrosis di saluran nafas kecilnya. Nah, kemudian ini tadi selain sel epitelial, sel yang lain yang berperanan adalah makrofag. Ini dia mengeluarkan banyak lagi mediator nih. Banyak lagi mediator, tapi yang di-highlight di sini adalah rilis dari neutrofilnya. Makanya nanti ternyata yang paling banyak ditemukan pada pasien dengan PPOK itu neutrofilnya. Kalau pada pasien asma kan biasanya eosinofil. Kalau PPOK ini nanti neutrofil yang muncul. Nah, ternyata neutrofil ini membuat rilis dari proteasenya meningkat. Protease yang meningkat ini kemudian menyebabkan destruksi dari dinding alveoli yang pada akhirnya berujung pada emfisem. Neutrofil juga menyebabkan aktivasi dari neutrofil elastase MMP9 ini. MMP9 ini yang menyebabkan mukus hipersekresi. Mukus hipersekresi ini yang merupakan karakteristik dari bronkitis kronis. Makanya tadi dikatakan biasanya mix, nggak pernah berdiri sendiri, nggak pernah emfisema saja, jarang yang bronkitis saja, walaupun ada kita temukan, tapi ternyata yang paling banyak adalah mix. Nah, kemudian di sini ada juga peranan dari monosit. Monosit ini peranannya dia ternyata timbal baliknya ke makrofag. Dia akan menginisiasi dan juga meningkatkan kerja makrofag. Makanya tadi amplifikasi. Jadi berlebihan responnya setelah dia pajanan lama terus-menerus jadi berlebihan responnya karena ada proses ini juga. Nah, ini dia key effector cell di COPD, neutrofil. Dan ternyata
peningkatan jumlah neutrofil ini menyebabkan penurunan fungsi paru yang lebih cepat. Karena kan tadi neutrofil dirilis dengan jumlah banyak, kemudian dia merilis protease. Setelah dia merilis protease, alveolar destruksi alveolinya meningkat, daerah yang terkena dampaknya meningkat, di situ terjadi penurunan fungsi paru yang lebih cepat lagi. Nah, ini pendekatan yang lain yang sebenarnya hampir mirip dengan gambar yang tadi. Tapi di sini dia lebih mendetailkan lagi, dia memasukkan juga TLRA, EGFR, kemudian di sini ada musin dan sebagainya yang berperan pada mukus hipersekresi. Jadi kalau di sini sebenarnya sama dengan yang tadi, tapi dia lebih detail ini. Lebih detail. Ada 3 mekanisme utama di sini yang disoroti. Yang pertama, sekresi dari mukus yang berlebihan. Nah, karena sekresi dari mukusnya itu berlebihan, mukus itu kemudian menumpuk di saluran napas kecil. Ketika mukus itu menumpuk di saluran nafas kecil, secara otomatis diameter saluran yang tadi memang sudah kecil, itu menjadi lebih kecil lagi karena ada penumpukan dahak. Nah, ini yang muncul sebagai small airway disease. Kemudian ada peribronchiolar fibrosis. Jadi fibrosis yang diinduksi karena dari makrofag tadi ada menyebabkan fibrosis. Kemudian dari epitel RW-nya dengan perantara TGF-beta tadi ya, TGF-beta mengaktifasi fibroblast kemudian menyebabkan fibrosis yang munculnya di bronchiolus. Ini small airway disease, Dr. Nah, yang emphysema ini tadi yang destruksi alveoli ya, diperantarai oleh sel-sel inflamasi yang banyak tadi. Highlight-nya tetap protease. Ini yang terbaru, highlight-nya tetap protease. Ujungnya hambatan aliran udara yang terjadi karena ini tadi small airway disease dan juga karena emphysema. Nah, ini dia mediator peradangannya. Satu, tadi yang dibahas utama adalah neutrofil ya, kemudian ada makrofag. Nah, di jurnal yang lain ini muncul mast cell di situ. Mast cell ini salah satu nanti yang dipengaruhi juga oleh eosinofil, makanya ada bentukan dari PPOK ini yang responnya terhadap steroid bagus, itu yang eosinofilnya tinggi dari dahaknya. Kemudian T-cell sama prosesnya, metaplasia goblet cell, kemudian fibroblast ya. Ini nanti bisa dibaca beberapa sel yang inflamasi dan mediator yang ada di PPOK ini. Nah, patogenesisnya adalah inflamasinya itu dari mulai paru seluruhnya, saluran nafas, parenkim, vaskulatur juga terkena. Ini perubahan patologinya yang terjadi di situ. Ini tetap menyoroti penambahan makrofag, CD8 T limfosit. Ya, yang ini sifatnya mereka ini memang sifatnya responnya itu irreversible ini. Makanya destruksinya irreversible, tidak seperti asma. Kalau asma kan secara anatomis dia relatif perubahan di anatomisnya sedikit. Tapi kalau PPOK itu anatomisnya perubahannya luar biasa. Ini juga patologinya nanti bisa dibaca. Nah, ini masih menjelaskan dari yang tadi, tetap dari epithelial cell dan makrofag. Makrofag di sini yang disoroti adalah rilis dari neutrofilnya.
dari epitel sel tadi CD8 limfositnya yang dirilis banyak, kemudian merangsang fibroblast. Kembali lagi tetap protease inhibitor ini berperanan pada destruksi dinding dari alveoli, hipersekresi mukus, kemudian abnormal tissue repair yang tadi terjadi berupa fibrosis tadi. Permanen semua kerusakannya. Nah, ini protease dan antiprotease yang berperanan pada PPOK, ada serin, neutrofil elastase, katepsin G, protease, sistein, matik metaloprotease, MMP8. MMP8 ini juga sangat disoroti karena dia menyebabkan degenerasi dari alveolinya itu terjadi lebih cepat lagi. Nah, ini perbedaan dari asma dengan PPOK. Kalau asma yang terjadi sama proses inflamasi dua-duanya, tapi peranan selnya beda ya tadi. Apa sel yang berperan di PPOK? Neutrofil ya. Kalau yang di asma, eosinofil. Kemudian di sini airway otot polos di saluran pernafasannya juga terpengaruh juga sama. Kemudian basal membrannya juga terpengaruh juga, tapi bedanya di sini nih. Kalau PPOK tuh fibrosisnya banyak sekali. Karena tadi fibroblasnya proliferasinya kan banyak ya, jadi fibrosisnya banyak. Tapi kalau di sini di asma enggak banyak. Makanya asma itu reversible, PPOK itu irreversible. Kemudian satu lagi, kalau di asma itu kebanyakan terkenanya di saluran nafas besar. Kalau ini kan tadi sampai ke alveoli juga kena ya. Ketika sampai di alveoli kena, nah ini yang menyebabkan luasnya itu jadi lebih luas impaknya ketimbang asma. Disrupsi dari alveolinya ada. Oke, ini tadi PPOK ada 3 varian besar, kronik bronkitis, emfisem, dan gabungan dari itu. Nah, patologinya itu yang terkena bukan cuma saluran nafasnya saja, tapi juga parenkim paru tadi kena, kemudian vaskulatur dari parunya juga kena, pembuluh darah parunya. Nah, ini dia definisi dari bronkitis kronik. Ada episode batuk disertai dahak ya selama 3 bulan berturut-turut dalam 2 tahun berturut-turut. Ini definisi yang akan sulit kita kejar di pasien. Kita tanya aja, Pak Adi, batuknya sudah berapa lama? Pak Adi jawabnya gini, lupa dok. Nah, gimana ini kita mau ngejar definisi ini? Sulit sekali ini kita kejar di pasien. Kalau sampai ada pasien yang bisa menyebutkan, saya batuk sudah 3 tahun dok. Tahun lalu juga 3 bulan dok. Tahun lalu juga 3 bulan saya batuk. Wah, itu kayak, what? This is amazing kalau kita sama pasien seperti itu. Syaratnya adalah penyebab lainnya sudah diekspos. Bronkiektasis nggak ada. Kalau bronkiektasis pemeriksaannya lewat apa? HRCP. Coba bayangin, cuma batuk biasa aja, menurut orang kita, dok ini cuma batuk biasa aja, terus kita minta HRCP, kayaknya pasiennya sebel banget nih dokternya seperti itu kira-kira. Makanya ini akan sulit kita cari dengan benar-benar di pasien, tapi ada pasti. Pada bronkitis kronik ini, kalau kita lihat dari perjalanannya tadi, yang paling bermasalah itu adalah hipersekresi dari mukusnya. Jadi sel gobletnya itu mengalami hiperplasi, mengalami akselerasi, sehingga dahaknya banyak sekali yang terbentuk di situ. Nah, ini ada yang bisa dipakai
patokan untuk melihatnya adalah risk index, tapi ini pun tidak akan mungkin kita kerjakan pada pasien kita. Jadi kalau bronkitis kronik, tetap itu hanya klinis saja. Tapi kalau emfisem itu klinis dan bisa dievaluasi dari radiologisnya. Nanti kita lihat. Nah, ini dalam kondisi normal seperti ini. Nah, pada pasien PPOK ini lihat, sel gobletnya luar biasa banyak. Nah, ini sel gobletnya, kemudian dia sel goblet yang mengalami hipertrofi. Kemudian dia juga jadinya menghasilkan dahak yang banyak sekali, overproduksi dari dahaknya. Jadi tadi udah yang terkena di saluran nafas kecil, kemudian ada dahak lagi di situ. Nah, ini yang menyebabkan pasiennya batuk, sesak, selesai. Nah, ini yang bentuk yang kedua, yang emfisema. Karakteristik emfisema ini sebenarnya merupakan pelebaran dari saluran pernafasan yang ada di distal dari bronchiolus terminal. Bronchiolus terminal itu kita bisa lihat ini zona yang ada di saluran nafas. Sudah pernah lihat ini? Zona ini? Oke. Kalau kita bicara tentang small airway, itu berarti dia ada di percabangan yang mulai percabangan ke berapa? Berapa? 17 sampai 23. Nah, kalau kita bicara tentang emfisema, disitulah dia berada. Makanya kalau nanti kalian kan sudah pernah melihat spirometri juga ya. Kita lihat dari PEF 25 sampai 75, itu kira-kira yang dievaluasi yang small airway itu. Sebenarnya definisi small airway itu sudah dimulai dari setelah percabangan ke-8. Tapi yang lebih spesifik lagi itu ada di percabangan ini. Ini yang terjadi. Ini kalau paru yang normal ya. Ini bentuk di dalamnya bersarang-sarang. Kemudian ada mekanisme elastic recoil dari paru. Elastic recoil dari paru itu ketika udara masuk ke dalam sini, sudah tercapai kecukupannya, secara otomatis dia akan ada reaksi relaksasinya, ekspirasi yang terjadi di situ. Tapi pada pasien yang mengalami PPOK, karena destruksinya tadi seperti ini, bagian yang ini nggak ada lagi rangsangan dia untuk ekspirasinya. Sehingga untuk mengeluarkan udara yang ada di sini, butuh kerja ekstra dari otot-otot saluran pernafasan. Yang paling berperan di situ biasanya nanti adalah otot diafragma. Makanya nanti bisa kalian lihat dari foto toraks, kalau lengkung dari diafragmanya itu sudah mendatar, berarti diafragmanya nih dalam tanda kutip sudah capek nih, dia udah tidak mampu lagi membantu untuk mensupport parunya lagi. Jadi pernafasannya itu mulai terganggu biasanya di situ. Itu bisa terlihat pada saat kita lihat di foto toraks, wah gambarannya kok seperti ini, seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya kemarin saya sudah meminta kalian untuk menyiapkan balon yang sudah ditiup selama 1 minggu ya, dibiarkan seperti itu. Kemudian 1 balon yang ditiup tadi pagi. Yuk kita coba untuk melihat bagaimana perbedaan yang ada di antara 2 balon ini. Silahkan dibagi balonnya. Yang mau kita buktikan adalah ini. Kita ibaratkan yang ditiup hari ini, kondisi recoil-nya masih bagus. Kerjanya dari ini. Nah, yang sudah ditiup selama 1 minggu, recoil-nya mungkin kurang bagus. Kita lihat kerja dari yang ini. Ini kayaknya David ininya serius banget ngiketnya gitu. Nanti dibuka
dari sumbat yang diikatnya, kemudian kalian rasakan perbedaan tekanan udara yang keluar dari dalam, dari balon yang sudah berhari-hari dibiarkan terkembang dengan balon yang hari ini baru dikembangkan, ya. Ah, yang pagi ini itu masih habis semua. Nanti buka aja bareng-bareng. Ya pagi. Apa? Lebih butuh. Ini yang udah lama. Kalau dipegang, ada perbedaan nggak? Susah ya, karena perbedaan dari ininya nggak sama misinya sepertinya. Iya, betul. Jadi kan teorinya harusnya ketika kondisi alveoli masih baik, ya kan, ada elastisitas dari alveolinya, sehingga dia itu lebih lebih gampang mengembang, tapi dia juga lebih gampang untuk menguncupnya. Jadi dia lebih elastis seperti itu. Makanya dia lebih tegang kan. Nah nanti kalau yang sudah ini, dia sudah longgar gitu. Betul di situ. Sama dengan alveoli itu tadi. Nah, yang mana? Yuk, mungkin nanti yang lain kita coba dulu beberapa yang Adi pegang yang lama ya, seminggu. Dimas pegang yang itu, ya. Tapi satu orang harus merasakan dua, biar dia tahu bedanya apa. Nggak usah semuanya, beberapa orang saja. Yuk, ya, yang sudah punya dua siapa? Nah, Adi, terus Robi. Oke, yuk. Kita coba ya. Dibantu dengan Dimas, bantu Adi. Jadi, kita buka. Bentar. Kita buka dari ujungnya sini. Ya. Kemudian dirasakan tekanannya. Ya, Robi merasakan tekanannya. Kemudian nanti kita juga melihat dari elastisitasnya, ya. Nanti Robi dan Adi menceritakan kepada yang lain ya, apa yang terjadi. Ini yang punya Robi. Ya dok, yang tadi pagi. Yang baru. Bisa ya bukanya. Hilang jawabnya. Nggak bluetooth ya dia ya. Oke, yang ini sudah. Ini yang hari ini, Rob. Itu yang kapan? Seminggu dong. Ya, seminggu ya. Oke, sudah ya, Rob? Sudah dok. Oke, saya pegang yang seminggu. Robi rasakan tekanan dari tangan Robi, ya. Bayangkan kalau pasien-pasien dengan emfisem, pada saat buang nafas, dia nggak bisa cepat. Dia butuh waktu lebih lama. Ya, itu.
kemudian di dalam ini nggak kosong nih, masih ada sisa. Ini nanti air trapping di situ. Coba yang ini. Nah, kosong dia. Yang ini masih ada isi, yang ini kosong. Jadi mekanismenya recoil dari alveoli itu seperti itu. Ketika tadi dia kena pajanan terus-menerus, kemudian elastisitas dari dinding alveolinya berkurang, kemudian tadi yang harusnya kan begini ya, satu sama lain berdempetan, ketika terjadi nilai maksimalnya sudah terjadi, dia secara otomatis dia akan terjadi ekspirasi. Tapi karena tadi antara ini dengan ini sudah menjadi satu, kesannya luas space-nya. Tapi ternyata obstruksi yang terjadi di situ karena nggak ada lagi mekanisme recoil dari alveoli tadi. Recoil dari alveoli itu yang menjadi kunci untuk ekspirasinya. Makanya ketika ekspirasi, pasien PPOK ini dia butuh effort tersendiri. Ekspirasinya memanjang. Kerja dari saluran pernafasannya harusnya kan pasif ya, kalau ekspirasi ini jadi aktif. Bagian mana yang aktif? Diafragmanya. Makanya ketika dia sudah capek, mendatarlah si diafragma ini karena sudah kelamaan dia membantu. Yuk, bisa yang lainnya? Ini yang baru. Siapa ini yang mau merasakan? Win, sini Win. Itu yang lama apa yang baru? Itu yang lama. Yang lama sudah ada yang bisa dibuka? Oke, kita tunggu yang lama. Pak David berarti serius banget nguncinya tuh. Saya nggak kempes. Bisa? Lin, Linda rasakan yang lama ya, Lin? Ini yang lama. Lama banget tuh mau keluarnya. Sama prosesnya. Di PPOK juga, di ujung daripada alveolinya di sini, karena ada fibrosis tadi, ya kan? Jadi yang di sini ini dia lebih kaku. Makanya yang di sini sudah nggak ada tekanan, kemudian di sini dia kaku, sehingga keluarnya lebih lambat lagi. Ini pas banget ini, menggambarkan kondisinya seperti ini. Jadi yang di sini, yang fibrosis tadi, di sini dia munculnya. Yang di sini sudah nggak ada tekanan, di sini ada tahanan. Itu yang membuat lambat sekali. Ini yang baru ini. Nah, makanya kalau pasien yang nggak punya PPOK, dia untuk inspirasi dan ekspirasi kan bedanya nggak terlalu lama. Bisa 1:1, bisa 2:1, ya kan? Tapi kalau pada pasien yang PPOK, satu waktu untuk inspirasi, 3 satuan waktu dia untuk ekspirasi. Iya, betul. Dan ini nanti terkait juga ketika pasien itu PPOK, kemudian air trapping-nya sudah banyak, kemudian terjadi proses yang menyebabkan dia cepat capek, dia cepat kelelahan, kemudian ngantuk terus dan sebagainya, ada trapping CO2 yang tinggi. Kita perlu untuk mengajarkan full sleep breathing. Full sleep breathing itu tujuannya untuk memaksakan supaya supaya CO2 yang ada di dalam saluran nafas itu dipaksa untuk keluar, sehingga dia ekspirasinya waktunya harus 3 kali lipat daripada inspirasinya, lebih panjang. Terus mekanismenya full sleep breathing kalau kita lihat kan mirip-mirip dengan tadi leher balon tadi. Hasilnya kita minta untuk mencucu, ya kan, tarik nafas biasa. Di-push dia. Jadi
jadi butuh effort lebih. Dari mana itu? Ya dibantu sama otot-otot pernafasannya. Jadi yang harusnya ekspirasi dia nggak pakai tenaga, pada pasien PPOK ekspirasi itu justru butuh tenaga. Itu yang menyebabkan pasien PPOK jadi berat badannya lebih gampang lagi turunnya, metabolismenya meningkat, kemudian energi yang dia pergunakan untuk ekspirasi meningkat, massa ototnya jadi lebih gampang hilang. Makanya satu kunci, kalau pasien PPOK semakin kurus, semakin hilang massa ototnya, seseknya akan semakin berat. Nah, iya, karena dia butuh effort ketika ekspirasi, beda dengan yang biasa. Oke, sudah, yang lain bisa kita coba. Yang selanjutnya kita lanjutkan mengenai emfisema ya. Jadi ini kira-kira apa yang sudah dirasakan hari ini, itu yang harus diingat-ingat. Ketika kalian melihat pasien PPOK, harus diingat untuk buang nafas yang harusnya tidak perlu energi. Pada pasien PPOK justru kebalikannya. Dia butuh banyak energi di situ. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Ini adalah variasi dari morfologi emfisema. Emfisema kerusakannya bisa terjadi di mana saja. Yang A ini dia disebut emfisema ventrilobular, ya. Yang B ini disebut paraseptal, dia di antara septa-septa munculnya. Yang C itu emfisema panlobular, kemudian yang D ini yang irregular atau tidak beraturan. Nah, ini mekanismenya tadi. Ini kalau alveoli yang normal, bentuknya kan kayak sarang tawon ya. Nah, ini bukan nggak ada maksud. Dengan bentuk seperti ini, tarikan antara satu alveoli dengan alveoli yang lain ini yang memberikan ekspirasi pada saat ekspirasi secara tidak aktif itu lebih maksimal hasilnya. Tapi ketika sudah sebagian rusak, yang ini rusak, nggak ada lagi recoil dari alveoli ini. Jadi tahanan di situ yang ada. Ini gambaran dari PA-nya. Ini yang emfisem. Karena beberapa alveoli bergabung jadi satu kan jadinya malah luas kesannya, secara space-nya luas. Tapi secara mekanismenya obstruksi yang terjadi di situ karena nggak ada tekanan dari recoil-nya lagi. Sama halnya tadi dengan balon yang sudah dikembangkan selama berhari-hari ini, dia elastisnya sudah berkurang dan nggak ada tekanan lagi tadi. Ada hambatan di ujungnya sini karena terikat tadi, kemudian di sini tidak ada lagi tekanan. Itu yang menyebabkan jadi obstruksi di situ. Nah ini kalau penampakan dari saluran nafas yang normal, ini yang PPOK. Lihat di sini kalau PPOK ini kan mekanisme peradangan nih yang terjadi di sini. Ada penebalan dari saluran nafasnya, ada fibrosis, pelebaran pembuluh darah, sehingga saluran nafasnya yang tadinya segini luasnya jadi segini, kecil jadinya. Nah karena kecil ini kemudian dia terjadilah di situ penyempitannya. Bagaimana peranan dari dahak tadi? Nah, ini dia. Ini RW yang normal. Sel goblet kan posisinya ada di sini ya. Kemudian ini RW yang dia ada produksi dahaknya banyak sehingga terjadi mukus plak di sini. Secara otomatis dengan adanya mukus plak ini, diameter dari saluran nafasnya jauh lebih kecil lagi. Makanya salah satu kunci kita nanti pada terapi pasien dengan PPOK, dengan klinis bronkitis kronisnya yang dominan atau produksi dahaknya yang dominan, harus kita upayakan bagaimana caranya untuk bisa membuat tidak terjadi mukus plak dan retensi mukus di saluran nafasnya. Bisa lewat pemberian obat-obat mukolitik yang kuat, bisa dengan rehidrasi yang cukup, bisa juga dengan fisioterapi pada kondisi-kondisi yang tertentu. Jadi intinya modalitas apapun kita gunakan untuk membuka saluran nafasnya, itu kalau pada pasien PPOK.
Nah, ini tadi salah satu bentuknya, ini paraseptal emfisema, dia adanya di septa-septa sini. Ini kalau bentukan gambaran potongan dari parunya seperti ini nih. Ini potongan paru dari pasien yang gambaran radiologinya adalah paraseptal emfisema. Ini hanya bisa kelihatan dari HRCT. Tidak bisa kelihatan kalau dari foto torak. Kalau dari foto torak mungkin muncul gambarannya bula-bula saja. Tidak kelihatan dengan jelas. Soal ini kan jelas nih ada septa-septanya segala macam jelas. Ini paraseptal emfisema. Nah, nih kalau foto torak kelihatannya enak kayak gini. Tidak, kita tidak bisa mendeskripsikan dengan jelas ini yang jadi masalah di secara anatomisnya di sebelah mana. Tapi kalau CT bisa. Ini panlobular emfisema, ada di banyak lobus-lobus. Ini gambarannya. Ini kayak bagian-bagian yang menghitamnya jadi lebih banyak ini. Dari HRCT juga. Nah, ini kalau gambaran PA-nya, panlobularnya yang seperti ini. Ini ventrilobular. Dia ada di tengah lobus-lobus. Ini di sini nih, yang di panah kuning. Dia ada di tengah-tengah lobus-lobus. Ini mah dokter spesialis radiologi juga biasanya yang memiliki kemampuan membaca sampai di sini yang sudah konsultan torak biasanya. Nah, ini gambarannya. Ini gambaran dari paru dengan ventrilobular emfisema. Ini kan lobus-lobusnya ya, terus dia di bagian tengahnya dari lobus-lobus itu. Oke, itu tadi gambaran yang di alveolinya. Kemudian yang remodeling dari pembuluh darahnya. Pertama tadi kan ada banyak sekali mediator yang muncul. Mediator-mediator ini juga ternyata tidak hanya topikal saja, tidak hanya di saluran nafas saja, tapi bisa kemana-mana juga. Makanya nanti muncul kondisi lanjut dari PPOK seperti osteoporosis, kemudian gizi yang kurang karena terjadinya degenerasi yang berlebihan dari ototnya, kemudian ada juga pulmonary hypertension dan sebagainya, itu akibat dari remodeling yang ada pada pasien PPOK. Kalau yang di pembuluh darah ini remodelingnya, penebalan dari dinding pembuluh darahnya, disfungsi dari endotelial, kemudian ton dari otot polosnya itu meningkat, jadi tegang terus, kontraksi terus otot polosnya itu. Di sini yang menyebabkan tahanan dari pembuluh darahnya itu meningkat sehingga nantinya terjadi kondisi-kondisi yang lebih lanjut. Nah, infiltrasi dari dinding pembuluh darah, dari tadi kan ada makrofag, T-limfosit, CD4 segala macam. Kemudian deposit dari kolagen ini menyebabkan kekakuan dari pembuluh darahnya. Kemudian emfisematus, destruksi emfisematus dari kapiler pembuluh darahnya. Ini yang terjadi, ada lokal hipoksia. Kenapa terjadi hipoksia? Karena tadi ada airway trapping, ya kan? Ada airway trapping, kemudian CO2 yang harusnya keluar pada saat ekspirasi tidak keluar semuanya, sehingga tidak terjadi pertukaran udara yang baik di situ. Makanya terjadi lokal hipoksia. Kemudian ada vasokonstriksi sehingga terjadi kronik hipoksemia. Kemudian berkurangnya dari pembuluh darahnya. Kemudian hiperviskositas. Hiperviskositas ini lebih mengental dia pembuluh darahnya. Hasil akhirnya ini kor pulmonal. Kalau di kor pulmonal itu sudah ada hipertensi paru, kemudian sudah ada disfungsi dari ventricle
kanan. Jadi kalau cor pulmonal itu ventrikel kanan yang mengalami disfungsi. Kalau di echo nanti ekspertise dari dokter jantungnya, pertama ada disfungsi dari RV dysfunction, kemudian dari echo juga mereka bisa melihat itu dari kerja dari pembuluh darahnya. Muncul di situ konklusinya nanti pulmonary hypertension. Nah, ini CT scan yang memperlihatkan dari obstructive small airway disease. Kalau yang ini pada saat dia inspirasi, ini pada saat ekspirasi. Ini yang jadi kesulitan tersendiri. Kita mau melihat atenuasi dari parunya ini, pasiennya harus kooperatif banget. Dan operatornya juga harus pinter untuk memastikan pengambilannya. Ini pada saat dia inspirasi seperti nggak ada masalah di parunya, seragam gambarannya, ya kan? Pada saat dia ekspirasi, nggak seragam nih coraknya, yang nggak seragam ini apa? Dia tidak mampu untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan dari CO2-nya kan, karena tadi ada air trapping tadi, jadi gambarannya seperti ini, nggak seragam sendiri seperti ini. Jadi pada saat tarik nafas dia nggak ada masalah, tapi pada saat dia buang nafas, inilah yang muncul masalah. Oke, sebagai kesimpulan dari patofisiologinya, yang pertama tadi prosesnya iritasi kronik, ya. Kemudian terjadi metaplasia dari selnya, dari epitelnya. Kemudian ada hiperplasi dari sel Gobletnya. Kemudian ada peningkatan dari kelenjar submukosalnya. Yang ini menghasilkan hasil hipersekresi dari mukusnya. Yang ini hasilnya adalah small airway disease tadi, yang merupakan manifestasi utama dari PPOK ini. Nah, ini bentuk dari bronkitis kronik tadi, kalau yang ini emfisem. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, Elman, silahkan Elman. Jadi kan PPOK ini dari definisinya sendiri dia penyakit yang bisa dicegah. Terus dari patogenesis tadi dia terjadi ketidakseimbangan antara protease dan antiprotease, dan juga bisa pada ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Yang ingin kami tanyakan, dokter, apakah hukumnya wajib memberikan antioksidan terhadap pasien-pasien usia muda yang memiliki faktor risiko seperti bekerja di tempat pabrik pembakaran atau masih menggunakan kayu bakar? Oke. Kalau kita bicara pencegahan, itu ada beberapa tahapan pencegahan. Nanti kalian akan pelajari di penyakit paru akibat kerja. Kalau kita sudah memberikan suplementasi, itu sudah rangkaian akhir. Tapi yang bisa kita cegah dari awal, itu adalah menghindari pajanan. Nah, karena akan sulit untuk kita mengukur oksidan dan antioksidannya cukup atau tidak, itu kan sulit. Sulit sekali kita ini antioksidan kamu kurang, itu sulit gitu loh. Jadi yang diupayakan adalah pencegahan primernya dari awal pajanannya. Edukasinya adalah bagaimana caranya orang yang dengan risiko pajanan yang tinggi ini menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Itu edukasinya yang harus kita munculkan. Bukan edukasi, nggak apa-apa, kamu boleh terkena pajanannya, kamu boleh kena polusi, kamu boleh merokok, yang penting kamu minum antioksidannya. Nggak bisa seperti itu. Karena kita akan sulit mengukur ketidakseimbangannya itu di mana. Sementara antioksidan juga banyak sekali jenis-jenisnya kan. Yang mana satu yang mau kita berikan? Jadi kita mengupayakan pencegahannya dari awal, bukan dengan dari akhir seperti itu. Ya, oke, yang lain? Ya, silahkan Adi.
dan dapatnya tidak ada kesulitan kepada data. Seperti kita katakan pada PPOK ini dia ada dua alur terlalu bagian posnya dan juga environment. Sedangkan pada waktu ini setiap individu ada perbedaan pernah dibaca ada yang malu pernah ada tidak. Nah itu bisa tadi dokter melakukan ada komplikasi di awal karena pasien yang mau terjadi gejala yang komputan sekali dilakukan pemeriksaan jenazah dia seperti pemakaian APD itu. Apakah diperbolehkan seperti itu? Idealnya sih harusnya begitu ya. Kita screening satu-satu dari hostnya. Dia ada keturunan bapaknya atau ibunya atau bapak ibu kakek nenek ada nggak yang kena PPOK? Satu, karena ternyata faktor genetik itu walaupun kecil tetap saja ada peranannya. Tapi kalau kita bicara tentang screening, idealnya screening itu dilakukan tidak spesifik. Kalau ADAM 33 itu kan berarti sudah spesifik sekali itu, ya kan? Udah spesifik sekali. Kemudian biaya juga tinggi. Makanya kalau kita mau memutuskan suatu screening itu pertimbangannya harus banyak. Karena ini akan dipakai massal, ketersediaan pembiayaan, kemudian sensitivitas dan spesifitasnya seperti apa, itu bisa harus jadi pertimbangan. Boleh saja kalau akan dikerjakan seperti itu, tapi meriksa genetik itu nggak murah satu. Kemudian tidak semua tempat ada, sulit untuk melakukan pemeriksaan itu. Dan jurnal-jurnal memang menyatakan ada hubungannya, tetapi kan belum dilakukan penelitian dalam skala yang besar sekali, ya kan? Makanya tidak muncul sebagai salah satu screening. Kalau screening yang dilakukan di tempat kerja biasanya apa, Adi? Spirometri, terus apa lagi? Fototorak. Kenapa dipilih dua itu? Karena salah satu clue untuk bisa dipakai sebagai screening harus tersedia dimanapun, sehingga ketika mau diterapkan di tempat A dengan di tempat B itu nggak terjadi kesulitan seperti itu. Nah, kalau yang seperti tadi pasti akan sulit. Aduh, kamu cek dulu ADAM 33, di mana ya ceknya? Bingung lagi nanti cari ceknya. Pas udah ketemu tempat ceknya, lah kok biayanya luar biasa, bingung lagi nih perusahaan untuk menyediakannya. Jadi kalau kita bicara screening, kita bicara mengenai sesuatu yang bisa dilakukan massal dan bisa dilakukan di banyak tempat. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Ya, Dimas. Proses apa selalunya tadi dokter? Misalnya pada PPOK kan berarti ada representasi mukus, kemudian pengembangan sel-selnya. Ini saya nyambung ke mekanisme pertukaran nafas itu dokter. Jadi kan kalau kita pertukaran nafas itu terjadi, biasanya kan tekanan alveolar itu kan lebih negatif dokter ya, dibanding atmosfer. Jadi kan dia suction masuk ke udara. Tapi kalau misalnya dia pada satu orang pada PPOK itu bisa mukus, kemudian pengembangan Indonesia, bagaimana tekanan intraalveolar itu apakah bisa lebih negatif? Harus ada yang menyuruh nafas itu atau memang dia susah dari tekanannya mungkin tidak bisa membentuk tekanan negatif? Iya, betul. Dia tidak bisa membentuk tekanan negatif yang sesuai karena itu tadi elastisitas protokolnya sudah nggak ada. Dengan adanya kalau misalnya dia tekanan negatifnya sesuai, secara otomatis kan ada tarik ya. Nah, jadi proses pernafasan itu udara kan masuk. Pada suatu ketika sudah terjadi titik di mana tekanan negatifnya, perbedaan tekanan negatif negatifnya sesuai, mekanismenya kebalikannya. Nah, pada pasien PPOK yang lebih berpengaruh pada tekanan itu tadi elastisitas protokolnya, Mas. Kalau ukur plak itu kan kebanyakan akan terjadi di saluran nafas ya, bukan di alveolnya. Nah, bayangkan ketika di saluran nafas panjang ke sana, ini ujungnya kan alveolnya. Ketika dari sini saja sudah tidak ada tekanan, kemudian sepanjang jalan ini dia ketemu istilahnya dahak-dahak yang menumpuk di mana-mana, otomatis yang dari sini tadi kan nggak bisa keluar semuanya.
Jadi prosesnya akan berunsur terus seperti itu. Makanya lama-lama airframe ini udara yang terjebak di dalam itu akan makin banyak karena itu tadi ketika dia seharusnya terjadi pertukaran tidak ada tekanan yang cukup untuk membuat udara itu keluar. Sementara di jalan ada penyempitan dari saluran nafasnya, kemudian ada penyempitan yang ditambah dengan dahaknya. Jadi seperti itu Mas. Ya. Terus yang lain? Ya, sudah. Mau izin bertanya dokter, tadi dari show media bahwa PPOK itu ada bronkitis kronis dan emfisema. Apakah harus menjadi kedua-duanya untuk menjadi PPOK dan misalnya pasien punya dari bronkitis kronis saja, apakah nanti dia akan berkembang menjadi PPOK? Iya. Jadi seperti tentang awal tadi, jarang yang bergizi-gizi memang. Kebanyakan dia mix antara bronkitis kronis dengan emfisema. Dan tadi pertanyaannya juga tadi, apakah nanti ketika dia terjadi bronkitis kronis, kemudian dia bisa menjadi PPOK? Bisa. PPOK kan gold standarnya dari pemeriksaan spirometrinya nih. Kalau bronkitisnya kan klinisnya, ya ketika klinisnya ada keluhan, kemudian secara spirometri tidak ada hambatan aliran udara yang ditunjukkan dengan PeC1 per kCP pada berbeda yang rendah, berarti ini PPOK. Makanya ada dua form, ada PPOK, ada bronkitis, ada emfisema saja. Dan klinisnya nanti akan bisa membedakan juga. Jadi kalau pasien yang bronkitis kronis dia bisa bercerita, kok dahak saya ini kayak nggak habis ya dok, ada terus dahaknya. Nanti ketika kalian auskultasi, ternyata ada roti juga ini bisa saluran pernafasannya. Jadi kondisi dahak kan memang banyak banget gitu. Jadi ada bentukan lain pasien PPOK, nanti kelihatan. Kalau yang emfisema itu diameter amnilateralnya sudah bertambah. Jadi diameternya amnilateralnya itu sudah meningkat karena kan tadi bentukannya jadi mengembang. Iya parunya. Kalau di fototoraks dia kelihatannya kan emfisematus. Diafragmanya datar, terus parunya kelihatan mengembang, terus gambarannya lebih lusen ya, lebih hitam dari kalau dia yang paru yang normal. Bayangkan ketika dia kelihatan mengembang seperti itu, maka diameter dari dadanya juga akan mengembang. Itu salah satu bisa kita lihat dari situ nanti. Kalau kalian melihat pasien di dari PPOK, lihat diafragma di dadanya mengembang apa enggak. Kalau diafragma di dadanya mengembang, cocokkan lagi dari gambaran fototoraksnya. Fototoraksnya emfisematus enggak? Oh emfisematus, berarti ini betul emfisema nih. Walaupun belum kita pikirkan lewat emfisemanya justru kemana gitu kan. Oh ini betul emfisema. Ketika ditanya pasiennya, Pak, batuknya sering nggak Pak? Iya dok, saya itu setiap hari batuk keluar dahak, berarti itu dong klinisnya dia ketemu bronkitis kronis. Dari pemeriksaan kita secara fisik kita ketemu ini gambaran dari emfisematusnya parunya, dari fototoraksnya emfisemi itu ketemu. Jadi ini kira-kira ini berlaku di situ. Di kasus yang lain mungkin saya nggak susah kok dok, tapi kok dahak saya ini nggak bersih ya. Dan biasanya tahapan awal dari PPOK yang untuk bronkitis kronis mau batuk yang dikeluhkan, dia belum akan mengeluhkan sesak, hanya batuknya yang nggak berhenti. Nah, ketika di fototoraksnya masih baik-baik aja, belum ada gambaran emfisematus gitu. Tapi ketika dilakukan spirometri, PeC1 per kCP pasca bronkodilatator kok sudah 50% misalnya. Walaupun dia tidak sesak, tapi ternyata PeC1 per kCP-nya rendah kan, yaitu PPOK. Jadi derajat perkembangannya memang bervariasi. Dan derajat perkembangannya itu biasanya
sejalan dengan penurunan fungsi parunya. Semakin turun fungsi parunya, semakin banyak nanti keluhan yang muncul. Semakin turun fungsi parunya, semakin banyak yang kita buktikan dari mulai kardiologinya sampai dari pemeriksaan fisik aja lah. Nanti ketemu ekspirasi yang memanjang atau ketemu wheezing, atau bahkan ada juga yang pemeriksaan fisik nggak ketemu apa-apa, cuma gejala klinisnya saja yang ini. Jadi memang bervariasi seperti itu, dan biasanya kalau hanya kronik bronkitis saja itu bisa muncul dari usia yang lebih muda. Hanya kronik bronkitis saja tanpa hasil pemeriksaan PET1 per KVP-nya rendah, kita cuma bilang bronkitis kronik ini, tapi ini belum PPOK karena GORTA dan PPOK tetap dari pemeriksaan spirometri. Jadi nanti kalau kalian tanyakan, dan kalau pasiennya keluhan cuma batuk-batuk aja, ada tempatnya aja untuk spirometri. Oh, ada sekali tempat untuk spirometri. Ketika dia ada keluhan batuk kronik, kemudian tidak ada sesak, tapi spirometrinya dia hasilnya PET1 per KVP-nya sudah di bawah 70 misalnya, ya kan? Kita bisa bilang ini awal dari PPOK, tapi kalau dilihat dari pembagiannya apakah ini A, B, C atau D, yang mana nih pasien ini kira-kira? Yang A, dia nggak ada gejala sesek gitu, tapi PET1 per KVP-nya sudah turun. Nah, tetap saja precaution kita kerja, 1, berhenti merokok untuk mengurangi pajanannya. 2, pasien ini butuh nggak kita berikan laba dari lama tanpa keluhan sama sekali. Pasien nggak ada keluhan sesek, tapi dia sudah ada keluhan itu tadi, sudah ada keluhan batuk. GORTA boleh ya, boleh karena PET1 per KVP-nya sudah turun. Beda kasus lagi, ketika pasien ini khas sekali dari anamnesisnya dia bronkitis kronik ini, tapi ketika kita lakukan pemeriksaan spirometri, oh dia masih normal-normal saja. Bisa saja ini awal dari PPOK kan. Tapi di sini kita tidak memberikan obat. Yang kita berikan apa? Ke pasien yang ini. Mukolytik, apalagi yang paling penting? Antioksidan, bukan. Yang pertama harus kita tekankan ke pasien ini apa? Bukan. Hindari pajanannya. Hindari pajanannya apa? Itu yang dihindari. Jadi ini primary preventif, bukan secondary, bukan tersier, ini primary preventif. Mencegah sebelum muncul perjalanan penyakit selanjutnya. Itu yang paling penting. Jadi edukasi yang tahapannya itu beda, tergantung dari klinis dan fungsi penunjang yang kita temukan. Clear ya? Oke. Yang lain masih ada pertanyaan? Tommy? Cukup? David? Rizky? Oke. Saya ada tugas. Ya. Tolong dicari perbedaan antara blue bottle syndrome dengan pink puffer. Kata kuncinya ini terkait dengan bronkitis kronik dan emphysema. Ya, satu itu. Yang kedua, saya minta kalian membuat ringkasan mengenai patofisiologi PPOK, dan nanti dikumpulkan 2 minggu lagi, ya, dengan menggunakan bahasa yang kalian pahami, ya.
saya ingin kalian menerjemahkan kuliah ini dalam bentuk satu tulisan. Ya, tulisannya nanti saya mau diserahkan 2 minggu dari kita. Oke, ya. Baik, kita akhiri kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ingin capai bisa dicapai hari ini. Pemahaman kalian bertambah terhadap PPOK ini. Jangan dilupakan ilmu dasarnya, karena nanti pendekatan kalian terhadap pasien itu dasarnya adalah ilmu dasar ini. Kapan kalian bilang, oh, ayo Pak, Bapak harus melakukan latihan pernafasan, Bapak harus fungsi breathing, dasarnya dari apa? Kan dari perjalanan penyakitnya ini. Jadi jangan dilupakan perjalanan penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.